Om Swastiastu. Sebelum menuju ke topik bahasan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anak Agung Gede Rai Suryanata dengan NIM 210201428. Yang kedua ada Komang Andika Pramudita dengan NIM 21020143117. Yang ketiga ada Nilu Hirmayanti dengan NIM 21020143118. Dan saya sendiri, Nimade Ayurita dengan NIM 21020143119. Yang terakhir ada Niwaya Newi Purnama Putri dengan NIM 21020144418. Topik bahasan yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, yang kedua melakukan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Yang pertama ada lingkungan pemasaran, yaitu tempat di mana perusahaan harus memulai usahanya dalam mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi secara efektif dengan pasar sasaran. Komponen informasi pemasaran. Pemasaran mempunyai dua keunggulan, yaitu mereka mempunyai metode disiplin untuk mengumpulkan informasi dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan karyawan lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan dan meneliti persaingan serta perusahaan dan kelompok luar lainnya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Rai Suryanata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lingkungan makro. Yang pertama A. Lingkungan ekonomi. Pemasaran harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli. Karena tren tersebut bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditujukan kepada konsumen berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. B. Lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan nilai dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Masyarakat menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri sendiri, orang lain, organisasi, dan masyarakat. Di dalam keteguhan nilai budaya, inti yang tinggi, keyakinan dan nilai inti diajarkan dari orang tua ke anak-anaknya dan diperkuat oleh institusi sekolah, bisnis, dan pemerintah. C. Lingkungan alam. Meningkatnya jumlah produk ramah lingkungan yang dibeli menyebabkan terganggunya kebiasaan loyalitas konsumen, serta perubahan sikap konsumen terhadap peran yang mereka mainkan dalam perlindungan lingkungan. D. Lingkungan teknologi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa banyak teknologi baru utama yang ditemukan. Sejumlah teknologi utama dan baru yang hadir mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. E. Lingkungan politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan. Peraturan yang mempengaruhi bisnis terus meningkat sepanjang tahun. Perusahaan umumnya menetapkan prosedur tinjauan hukum dan menyebarkan standar etika untuk memadu manajer pemasaran mereka. Dan ketika semakin banyak bisnis terjadi di dunia maya, pemasar harus menetapkan parameter baru untuk menjalankan bisnis elektronik secara etis. Baik, perkenalkan nama saya Niwaya Newi Purnama Putri dengan NIM 21020144418. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan judul Sistem Riset Pemasaran. Para manajer pemasaran sering meminta perusahaan lain untuk melakukan kajian atau riset pemasaran secara formal mengenai masalah dan peluang tertentu. Mereka biasanya meminta survei pasar, pengujian preferensi produk, ramalan penjualan menurut wilayah, atau evaluasi terhadap iklan. Perusahaan sendiri dapat memperoleh riset pemasaran melalui berbagai cara. Kebanyakan perusahaan besar memiliki departemen riset pemasaran tersendiri, tetapi riset pemasaran tidak terbatas hanya pada itu, melainkan dilakukan juga pada perusahaan-perusahaan kecil dan bahkan oleh pelanggannya. Adapun proses riset pemasaran, yang pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Yang kedua, menyusun rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, menyajikan hasil temuan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan.
Materi yang kedua ada mengukur produktivitas perusahaan. Salah satu tugas penting riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran. Pemasar semakin bertanggung jawab atas investasi mereka dan harus mampu menilai pengeluaran serta meminta persetujuan dari manajemen senior. Riset pemasaran dapat membantu mengarahkan kebutuhan akan akuntabilitas yang semakin meningkat. Dua pendekatan yang sering melengkapi untuk mengukur produktivitas pemasaran adalah yang pertama, metrik pemasaran untuk menilai efek pemasaran. Yang kedua, pembentukan bauran pemasaran untuk memperkirakan hubungan kausal dan bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Perkenalkan, nama saya Komandika Pramilda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Mengukur kinerja rancangan pemasaran. Yang pertama, analisis penjualan. Analisis penjualan terdiri dari pengukuran dan evaluasi penjualan yang sesungguhnya dalam kaitan dengan sasaran. Yang kedua, analisis pangsa pasar. Penjualan perusahaan tidak mengungkap seberapa baik kinerja perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, analisis biaya atas penjualan pemasaran. Pengendalian rancangan tahun meminta kepastian bahwa perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk meraih sasaran penjualan. Yang keempat, analisis keuangan. Rasio biasanya atau atas penjualan seharusnya dianalisis dalam karangan kerja keuangan menyeluruh untuk menentukan bagaimana dan di mana perusahaan tersebut menghasilkan uangnya. Yang kelima, analisis profitabilitas. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari analisis keuangan yang lebih mendalam akan mengukur profitabilitas dari produk, teori kelompok, pelanggaran segmen, saluran dagang, dan ukuran pemasaran mereka. Yang keenam, analisis profitabilitas pemasaran. Langkah-langkah dalam analisis profitabilitas pemasaran adalah mengidentifikasikan biaya fungsional. Yang kedua, membedakan biaya fungsional dan entitas pemasaran. Yang ketiga, menyikap laporan laba rugi untuk masing-masing entitas pemasaran. Baik, perkenalkan saya Nilo Irmayanti dengan NIM 210-201-4318. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi, oleh Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil, oleh Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar, dan oleh Departemen Sumber Daya Manusia digunakan untuk memperkerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Untuk yang terakhir, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Jika peramalannya cukup jauh dari hasil, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Peramalan penjualan didasarkan pada perkiraan permintaan. Manajer harus mendefinisikan apa yang mereka maksudkan dengan permintaan pasar. Baik, yang untuk materi selanjutnya ada ukuran permintaan pasar, yaitu perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai. Perusahaan dapat memperkirakan permintaan regional untuk lini produk utamanya guna memutuskan apakah mereka akan melakukan distribusi regional atau tidak. Dan untuk yang terakhir, memperkirakan permintaan masa depan, yaitu suatu perusahaan biasanya menyiapkan peramalan ekonomi makro terlebih dahulu, lalu diikuti dengan peramalan industri, kemudian peramalan penjualan perusahaan, dan setelah itu semua peramalan dibuat berdasarkan satu dari tiga basis informasi, yaitu apa yang dikatakan orang dan apa yang telah dilakukan orang.
Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.